Di kedalaman tanah Tulungagung, Jawa Timur, pada akhir abad ke-19, sebuah tengkorak ditemukan oleh warga lokal di sebuah gua. Tengkorak itu kemudian dikenal sebagai manusia wajak, salah satu penemuan paleoantropologi paling awal di Asia Tenggara. Tapi siapa sebenarnya manusia wajak? Apakah ia nenek moyang bangsa Indonesia atau bagian dari cabang evolusi manusia yang misterius? Pertanyaan itu masih bergema lebih dari seabad sejak penemuannya. Beberapa ahli menyebut manusia wajak sebagai Homo sapiens awal, sementara yang lain menganggapnya sebagai subspesies tersendiri. Namun yang pasti, penemuan ini membawa Indonesia ke dalam peta besar studi evolusi manusia. Tengkorak wajak memberikan bukti bahwa manusia modern telah hadir di Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Kehadiran manusia wajak menimbulkan debat panjang, baik di kalangan arkeolog Belanda, masa kolonial maupun para ilmuwan modern. Ia bukan sekadar tengkorak, tetapi jendela menuju masa lalu yang sangat jauh. Sebelum kerajaan, sebelum aksara, ketika manusia masih berjalan bersama alam dalam bentuk paling purba. Dalam episode kali ini, kita akan menyusuri jejak manusia wajak, menelusuri tempat ia ditemukan, menganalisis ciri-ciri fisiknya, membandingkannya dengan manusia purba lainnya, dan melihat bagaimana ia masuk dalam peta besar evolusi manusia global. Apakah kita sedang melihat wajah nenek moyang bangsa Indonesia, atau hanya salah satu dari banyak cabang manusia yang kini telah punah? Manusia wajak pertama kali ditemukan oleh B.D. van Rietschoten pada tahun 888 di sebuah gua di daerah Wajak, Tulungagung. Tengkorak ini kemudian dianalisis oleh ahli anatomi Jerman, Eugène Dubois, yang juga dikenal sebagai penemu Pithecanthropus erectus di Trinil. Penemuan wajak memberikan kejutan besar, karena bentuk tengkoraknya menunjukkan ciri-ciri manusia modern, namun dengan karakteristik unik yang membedakannya. Tengkorak wajak memiliki dahi yang tinggi, wajah lebar, dan rongga mata yang relatif besar. Volume otaknya sekitar 1600 cc, lebih besar dari rata-rata manusia modern saat ini. Ciri-ciri tersebut membuat beberapa peneliti awalnya mengira wajak adalah missing link antara Homo erectus dan Homo sapiens. Namun seiring perkembangan ilmu, klasifikasinya makin kompleks. Hasil penanggalan terkini menunjukkan bahwa manusia wajak hidup sekitar 37.000 hingga 28.000 tahun yang lalu. Ia hidup di masa ketika Homo sapiens mulai tersebar dari Afrika ke Asia dan Australia. Dalam konteks ini, manusia wajak mungkin mewakili populasi manusia awal yang menetap di Asia Tenggara. Lingkungan tempat ditemukannya fosil menunjukkan bahwa mereka hidup di daerah yang subur, dekat aliran sungai dan gua batu kapur. Ini cocok dengan pola hunian manusia purba yang seringkali memanfaatkan gua sebagai tempat perlindungan. Temuan ini menambah bukti bahwa wilayah Nusantara sudah lama dihuni manusia modern. Dari sisi arkeologi, penemuan manusia wajak memberikan titik awal penting untuk memahami migrasi manusia awal ke Asia Tenggara. Ia menjadi potongan puzzle yang hilang, yang membantu kita menghubungkan perjalanan besar Homo sapiens dari benua Afrika menuju Samudra Pasifik. Satu hal yang membuat manusia wajak begitu kontroversial adalah identitasnya yang tidak pernah benar-benar pasti. Ada teori yang menyebutkan bahwa ia adalah bagian dari populasi Melanesoid, nenek moyang orang Melanesia dan aborigin. Teori ini berdasarkan pada ciri morfologi wajah dan struktur tengkoraknya. Namun ada juga pendapat bahwa manusia wajak adalah bagian dari populasi Austroasiatik awal yang masuk dari daratan Asia. Beberapa peneliti bahkan menyarankan bahwa ia merupakan cabang lokal Homo sapiens yang berkembang secara terpisah di Nusantara. Dalam teori ini, manusia wajak adalah hasil adaptasi jangka panjang terhadap lingkungan tropis. Di sisi lain, sebagian besar ilmuwan kini cenderung menyepakati bahwa manusia wajak adalah Homo sapiens sepenuhnya, bukan subspesies atau cabang terpisah. Mereka kemungkinan merupakan bagian dari populasi besar yang melakukan migrasi melalui jalur selatan dari Afrika, melewati India, lalu menyebar ke Nusantara, Australia, dan Oseania. Yang menarik, ciri-ciri manusia wajak memiliki kemiripan dengan sebagian penduduk Indonesia bagian timur saat ini.
Hal ini memunculkan hipotesis bahwa wajak bisa jadi adalah nenek moyang langsung dari beberapa populasi lokal. Meski begitu, ini masih harus dibuktikan dengan kajian DNA purba yang lebih mendalam. Perdebatan ini menunjukkan bahwa identitas manusia wajak tidak bisa dipisahkan dari narasi besar tentang siapa kita sebenarnya. Ia adalah simbol dari kompleksitas sejarah manusia dan betapa sedikit yang sebenarnya kita pahami dari proses panjang evolusi kita. Dalam pohon evolusi manusia, manusia wajak diposisikan sebagai Homo sapiens, namun berada pada garis waktu yang sangat awal. Ia hidup sejaman dengan manusia Cro-Magnon di Eropa dan populasi awal Homo sapiens di Afrika Timur dan Timur Tengah. Tapi tidak seperti populasi lainnya, jejak wajak agak terisolasi. Ia menjadi penting karena mengisi celah antara Homo erectus, seperti Pithecanthropus dari Jawa, dan manusia modern. Tidak ada fosil Homo sapiens lain dari rentang waktu yang sama di wilayah Asia Tenggara, sehingga wajak menjadi bukti langka bahwa Homo sapiens sudah ada di Nusantara jauh sebelum migrasi Austronesia. Dalam beberapa studi, manusia wajak disebut sebagai bagian dari kelompok Early Modern Humans yang pertama kali beradaptasi di wilayah tropis Asia. Mereka kemungkinan hidup sebagai pemburu pengumpul dan membentuk kelompok kecil yang tinggal di gua atau pinggiran sungai. Sebagian peneliti membandingkan wajak dengan temuan lain seperti manusia Kalau di Filipina dan manusia Lake Mungo di Australia. Meskipun tidak identik, mereka menunjukkan bahwa Asia Tenggara adalah jalur penting migrasi manusia purba yang selama ini diabaikan dalam narasi evolusi global. Dengan posisinya yang unik, wajak bisa jadi adalah nenek moyang dari populasi manusia modern di Indonesia, Timur dan Pasifik. Namun tanpa bukti DNA, ini tetap spekulatif. Apapun itu, wajak menunjukkan bahwa Nusantara bukan hanya jalur lintasan migrasi, tapi juga tempat evolusi berlangsung secara aktif. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan dalam bidang genetika dan pemodelan 3 dimensi memberikan harapan baru untuk menguak misteri manusia wajak. Teknologi pemindaian CT scan dan rekonstruksi digital digunakan untuk meneliti kembali struktur tengkoraknya secara detail. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk membandingkan morfologi wajak dengan populasi global secara lebih presisi. Selain itu, upaya mengekstraksi DNA purba dari tengkoraknya terus dilakukan, meskipun kondisi tropis Indonesia membuat pelestarian DNA menjadi sangat sulit. Jika berhasil, DNA tersebut bisa mengungkap hubungan wajak dengan manusia modern di Nusantara dan memperjelas cabang pohon kekerabatan Homo sapiens. Teknologi isotop juga digunakan untuk menganalisis pola makan dan mobilitas manusia wajak. Hasil awal menunjukkan bahwa ia memakan makanan dari sungai dan darat, ikan, buah, dan binatang kecil. Ini mendukung dugaan bahwa ia hidup dalam komunitas semi-nomaden yang beradaptasi dengan lingkungan tropis. Dengan semakin banyak data, paradigma tentang migrasi manusia ke Asia mulai bergeser. Tidak lagi hanya fokus pada jalur utara melalui Cina dan Siberia. Kini jalur selatan yang melewati Indonesia menjadi pusat perhatian. Dalam konteks ini, wajak adalah bukti bahwa manusia tidak hanya melewati Indonesia. Mereka hidup, beradaptasi, dan berkembang di sini. Dengan pendekatan multidisipliner, arkeologi, genetika, geologi, dan bioantropologi, kita semakin dekat memahami peran Nusantara dalam sejarah evolusi manusia. Dan manusia wajak adalah titik awal dari semua itu. Warisan manusia wajak tidak hanya terletak pada tulang-tulang purba yang tersimpan di museum. Ia juga ada dalam narasi sejarah kita, dalam wajah-wajah masyarakat lokal, dan dalam pemahaman kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Wajak menjadi simbol bahwa peradaban dan identitas tidak datang tiba-tiba, tetapi dibentuk dalam rentang waktu puluhan ribu tahun. Penemuan ini memberi kita kesempatan untuk meruntuhkan mitos bahwa peradaban selalu datang dari luar. Justru sejak zaman prasejarah, Nusantara sudah dihuni oleh manusia-manusia cerdas yang beradaptasi dengan lingkungannya dan menciptakan budayanya sendiri. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia
yang belum mengenal siapa itu manusia wajak. Narasi sejarah kita terlalu fokus pada kerajaan dan kolonialisme, melupakan jejak-jejak penting dari masa prasejarah yang justru menjadi fondasi awal kehidupan di Nusantara. Pendidikan sejarah prasejarah perlu diperkuat agar generasi muda mengenal warisan ini sebagai bagian dari jati dirinya. Manusia wajak bukan sekadar tengkorak purba. Ia adalah cerita tentang kita semua. Tanpa mengenal dia, kita kehilangan sepotong penting dari identitas nasional. Dan di tengah era globalisasi yang membentuk identitas homogen, kisah tentang manusia wajak adalah pengingat bahwa kita berasal dari tanah ini, dari leluhur yang berjalan di bawah langit tropis ribuan tahun silam, dan bahwa jejak mereka masih tertanam dalam tanah dan dalam diri kita hari ini. Manusia wajak adalah bukti bahwa Indonesia memiliki sejarah manusia yang sangat tua dan penting dalam skala global. Ia hadir sebelum gelombang Austronesia, sebelum kerajaan Hindu-Buddha, bahkan sebelum kebudayaan batu besar menyebar di Nusantara. Dalam dirinya tersimpan banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Dengan kemajuan teknologi, kita perlahan mulai membuka tabir masa lalu. Penelitian genetik, penggalian baru, dan kerjasama internasional memberi harapan bahwa suatu hari nanti kita bisa memetakan secara utuh bagaimana nenek moyang kita menyebar dan bertahan di bumi Nusantara ini. Namun warisan ini harus dijaga. Situs-situs arkeologi, catatan sejarah, dan temuan fosil seperti wajak adalah kekayaan intelektual dan budaya yang tak ternilai. Mengabaikannya sama dengan memutus hubungan dengan akar terdalam kita sebagai manusia Indonesia. Karena untuk mengenal diri, kita harus belajar dari masa lalu. Dan manusia wajak, dengan segala misteri dan keunikannya, adalah pintu masuk yang penting untuk memahami siapa kita sebenarnya.